Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan apa yang kita sudah bahas di minggu kemarin, yakni tentang sukses bukan hanya milik orang lain, bagian kedua. Ini saya ulas, ini saya jelaskan, saya bacakan dari buku Sukses Bukan Hanya Milik Orang Lain. Bukunya seperti ini, yang dikarang oleh Adam Bunyamin Hanifah tahun 2014, diterbitkan oleh Yayasan Hanifah Mukhtar melalui Abi Center. Baik, kita mulai. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya tentang keutamaannya. Sesungguhnya seluruh amalan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa berhijrah kepada dunia yang dikejarnya atau wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kita terbiasa mengucapkan niat, menetapkan niat hanya ketika mau berwudu, mau sholat, umroh, haji, dan ibadah ritual lainnya. Sementara untuk kegiatan yang lain di luar itu semua jarang, atau bahkan melupakan niat. Nah, untuk percepatan kesuksesan ini, untuk percepatan keberhasilan ini dalam menjalani hidup dan kehidupan, sebaiknya perjelas tentang rencana, target atau cita-cita Anda, baik target bentuk yang diinginkan maupun target waktu. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kita agar selalu memperjelas doa maupun harapan maupun keinginan yang kita panjatkan kepadanya. Contohnya pada bacaan tahiyat akhir, berilah kemuliaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya,
seperti kemuliaan yang telah Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, seperti keberkahan yang telah Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang kedua yang harus kita tegas kembali, terutama dalam percepatan kesuksesan, keberhasilan dalam hidup maupun kehidupan ini, bayangkan atau impikan atau cita-citakan apa yang menjadi harapan kita, yang menjadi cita-cita kita. Dan jangan pula selalu berburuk sangka atau tidak berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun berburuk sangka pada manusia dan buruk sangka lainnya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Allah, aku ini tergantung persangkaan hambaku tentang aku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Dan yang ketiga, selaraskan niat Anda dengan orang tua. Jadi niat itu harus sepengetahuan, setuju orang tua. Ya. Selaraskan niat rencana Anda dengan orang tua, sehingga Anda dan orang tua Anda berada pada titik yang sama, sehingga satu sama lain akan saling membangun, membantu meraih cita-cita yang Anda impikan, serta menghindari hal-hal yang sebaliknya. Ya, misalnya terjadi konflik, ya, atau tak produktif. Ya. Kemudian yang keempat, mintalah doa dan ridho dari kedua orang tua. Mintalah doa dan ridho kepada orang tua sebelum Anda minta doa kepada yang lain. Ya, di antaranya minta maaf kepada orang tua Anda setiap saat kalau bisa, ya. Beri kesenangan atau lakukan hal-hal yang bisa membuat orang tua Anda senang. Ya, karena menurut hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung kepada ridho orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung murkanya orang tua. Jadi bila mana kita ingin hidup, ya, dengan rezeki yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rezeki itu berasal dari Allah, berbaik-baiklah sama Allah. Artinya berbaik-baik juga dengan orang tua. Juga harus dipahami rezeki itu antara lain, ya, rezeki yang disebut rezeki itu kekayaan, jabatan, kesehatan, anak, dan lain sebagainya. Seluruh orang sukses di dunia, baik itu konglomerat, pejabat, selebritis, pemimpin negara, dan lain sebagainya, pastilah orang-orang yang punya hubungan baik dan berbakti kepada ibu, bapak, atau orang tuanya.
Kesimpulannya, tanpa berbakti pada ibu, bapak, orang tua Anda, janganlah pernah bermimpi menjadi orang sukses. Ya, janganlah Anda merasa lebih sukses, lebih pintar daripada orang tua Anda, karena itu akan membuatnya tersinggung. Imbalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan bagi anak-anak yang berbakti kepada ibu atau orang tua bersifat universal. Ini artinya berlaku bagi agama manapun. Doa ibu, doa kedua orang tua itu lebih baik dan lebih mustajab daripada doa sejuta kiai. Janganlah kita pernah berharap doa seorang anak akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ibunya sedang marah atau tersinggung pada anaknya. Nah, bila ingin tahu kapan Allah sedang baik atau murka padamu, lihatlah ibu, bapak, kedua orang tuamu. Ibu dan kedua orang tuamu, ya, ibu bapak atau kedua orang tuamu memiliki hak terhadap seluruh harta milik anak laki-laki. Lakukanlah sesuatu yang membuat ibumu menangis karena senang atau bahagia, bukan menangis karena sakit hati atau tersinggung sebab perlakuan. Tanamkan dalam hatimu bukan karena takut tidak berani melawan ibu atau orang tua, bukan karena bodoh tidak berani membunuh ibu atau orang tua, bukan karena tidak punya argumen tidak berani mendebat ibu atau orang tua, bukan karena lemah mengikuti keinginan ibu atau orang tua. Hormat bukan karena ibu atau orang tua sebagai seorang raja. Segan bukan karena ibu atau orang tua seorang ulama. Ya. Lakukanlah itu semua karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan membalasnya dengan yang lebih baik dan tidak terbatas. Yang kelima, ya, keluarkan zakat, infak, dan sedekah. Jika niat atau keinginan atau impian Anda ingin segera terwujud, maka jangan lupa selalu mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam. Ya. Tidak hanya cukup mengeluarkan zakat, tapi sering-seringlah Anda mengeluarkan infak dan sedekah. Boleh dilakukan dengan cara tersembunyi ataupun terang-terangan. Yang paling penting adalah niatnya karena Allah semata. Surat Al-Baqarah 261 yang artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai pada tiap-tiap 100 biji. Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha luas, Maha mengetahui. Nah, dari ayat Al-Baqarah 261 tersebut dengan tegas Allah menyuruh kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala pula yang menjanjikan akan melipat gandakan harta yang sudah kita keluarkan atas pemberiannya.
Jadi bila kita percaya dan yakin setiap yang dikeluarkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan kita harus pelit. Hanya ada satu alasan, yaitu tidak yakin akan keberadaan dan kekuasaan Allah. Kalau kita pelit artinya kita tidak yakin akan keberadaan dan kekuasaan Allah. Sehingga dengan demikian perlu dipertanyakan juga keimanan dan ketauhidannya. Bahkan bila mana Anda pelit, perlu dipertanyakan akan keislamannya. Ya, karena tidak yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala dan menganggap janji Allah Subhanahu wa taala itu bohong. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah memberi contoh dalam hal ini, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an menginfakkan seperdua hartanya, sementara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menginfakkan seluruh hartanya, dan para sahabat tersebut tidak menjadi miskin karena kedermawanannya. Nah, di sini belajarlah dari Sya'labah, ya, sahabat Nabi yang menjadi miskin kembali karena kepikirannya dan tidak mengeluarkan zakat. Jadilah orang yang selalu mengingat-ingat kebaikan yang diberikan kepada orang lain padamu, dan selalu ada keinginan untuk membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar. Tapi jangan pernah mengingat-ingat kebaikan yang pernah Anda berikan kepada orang lain dan berharap balasan dari orang yang Anda berikan kebaikan itu. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan akan membalasnya dengan yang lebih baik. Dan jangan berharap balasan kebaikan dari orang yang telah berbuat baik kepada kita itu, karena balasannya pasti tidak terbatas. Nah, orang-orang kaya, ya, seperti misalnya Bill Gates, pendiri atau pemilik Microsoft Corporation, termasuk orang terkaya di dunia, ya, dalam 15 tahun terakhir ini, mengatakan, saya kaya karena saya banyak memberi. Ya. Jadi berharaplah bisa memberi atau membantu orang lain. Karena itu harapan menjadi orang kaya dan kuat, bukan berharap diberi atau dibantu orang lain. Karena itu harapan menjadi orang miskin dan lemah, berharaplah diberi atau dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Harapan adalah doa. Ketika kita berharap bisa memberi orang lain, tanpa sadar kita telah berdoa atau berharap menjadi orang kaya. Dan sebaliknya, ketika kita berharap diberi orang lain, tanpa sadar kita telah berdoa atau berharap menjadi orang miskin. Karena orang miskinlah yang berhak diberi. Manusia wajib menggantungkan harapan dan berharap hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur mekanisme rezeki. Untuk itu berdoa wajib hukumnya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberi manfaat pada orang lain, bukan manusia yang mengambil manfaat dan memanfaatkan orang lain. Bangunlah hubungan yang saling memberi manfaat. Masuk surga atau neraka manusia yang menentukan, karena mekanismenya jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan dunia atau rezeki Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, karena mekanismenya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dan bersifat gaib. Karena dunia atau rezeki itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, maka
berbaik-baiklah sama Allah Subhanahu wa taala. Ikuti cara-cara yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan dan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Orang Islam menjadi terpuruk dalam berbagai bidang, di mana orang Islam identik dengan miskin, terbelakang, dan faktanya memang begitu. Ini terjadi karena orang-orang Islam makin menjauh dari ajarannya dan tidak rela berkorban bahkan untuk kepentingan dirinya sekalipun. Hal ini disebabkan karena ketauhidan yang makin menurun, bahkan nyaris tidak ada. Kalaulah ketauhidan itu ada, pasti orang-orang Islam akan berlomba-lomba untuk berinfak dan bersedekah. Karena yakin dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan berlipat ganda. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan maha luas rezekinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sukses hanya milik orang-orang yang memiliki mental sukses. Kemuliaan orang bukan karena dia anak atau keturunan siapa, tapi sebesar apa orang itu memberi manfaat pada orang lain karena ketakwaannya. Karena itu Fatimah anak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah membanggakan bapaknya yang seorang rasul dan khalifah. Janganlah membenci orang miskin, tapi bencilah kemiskinan, sehingga ada keinginan untuk membantu orang miskin. Jika benar-benar Anda membenci kemiskinan. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya orang itu adalah kesalahan saya sendiri dalam mengungkap maupun membacakannya. Terima kasih pada pengarang buku ini, Bapak Adang Benyamin Khalifah. Mudah-mudahan menjadi amal soleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.